Mau dimulai? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya pada ibu bapak untuk mengikuti acara programnya Pak Edwin walaupun sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat ibu bapak dewan guru, asmaul segenap, wabil khusus Bapak Edwin selaku pendekar penggerak Merdeka Belajar yang saya hormati. Marilah dalam kesempatan ini sejenak kita mengikuti beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pendekar yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak itu. Insya Allah tidak terlalu lama Ibu Bapak ya, mungkin hanya beberapa menit saja. Yang penting semua materi sudah tersampaikan oleh Bapak Edwin. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Edwin ini melanjutkan kegiatannya seperti Bapak Haji Fujanto yang kemarin itu pendekar 1, 2, dan 3 kalau nggak salah. Mungkin ini yang Bapak Edwin pendekar jurus 3, Pak. Jurus 3 ya Pak ya. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diperoleh dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur dapat bermanfaat untuk pribadi Bapak Edwin, pada khususnya pada umumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dalam hal pembelajaran ya. Dengan demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, program pendekar jurus 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin saya nyatakan dibuka dan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bapak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat serta sempat untuk terus belajar mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya anggap bagi saya pribadi itu sangat bermanfaat. Barangkali nanti apa yang saya dapatkan dari pelatihan di Malang kemarin yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak mungkin ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Mengapa saya bilang sangat bermanfaat sekali? Karena ketika saya mencoba dari apa yang saya peroleh di dalam kegiatan pendekar atau penggerak Merdeka Belajar, saya menjumpai bahwa alat ini atau tools ini sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya bagi saya sebagai guru bahasa Inggris, tetapi saya yakin juga akan bermanfaat bagi guru kimia mungkin, guru fisika, guru sejarah, dan guru-guru yang lain. Kenapa? Karena ketika saya mencoba untuk mengelola dari LMS Moodle ini, ada banyak sekali fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar itu, di sebelah kiri itu adalah tampilan dari LMS Moodle yang saya buat atau saya kembangkan. Qadarullah selama 2 minggu ini saya mendapatkan atau mendapat tugas melakukan kegiatan pembekalan sebagai calon pengajar praktik, dan secara otomatis selama 2 minggu saya tidak berada di kelas. Qadarullah juga setelah saya mencoba untuk mengembangkan LMS Moodle itu, ternyata aplikasi ini bisa digunakan di dalam kelas meskipun tidak ada saya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu sekarang dalam 1 minggu 3 jam pelajaran. Bagaimana caranya agar anak-anak di dalam kelas full 3 jam penuh itu sambil belajar juga bermain dan mengolah kemampuannya dalam bahasa Inggris. Diizinkan saya membuka. Yang Bapak Ibu lihat ini adalah tampilan dari Moodle yang saya kembangkan. Mudah-mudahan connect ya. Koneksinya masih agak. Jadi saya coba otak-atik ternyata sangat
keren sekali aplikasi Moodle ini. Dan mungkin mumpung ada Bapak Karman, mungkin kedepannya karena di Semada sudah punya website, jadi websitenya itu selain sebagai website sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk menginjek atau memasukkan Moodle ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari Moodle bahasa Inggris kelas 12. Tapi akan lebih baiknya lagi nanti akan saya share linknya sehingga Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi kira-kira saya sebagai guru fisika bisa ngapain aja dengan Moodle ini. Saya sebagai guru sejarah bisa ngapain aja, karena saya sebagai guru bahasa Inggris itu sudah punya gambaran. Kalau seandainya saya jadi guru sejarah, saya akan membuat aplikasi agar anak-anak meskipun di dalam kelas bisa eksplor secara virtual situs-situs bersejarah. Saya seandainya saya guru kimia, maka saya akan membuat laboratorium virtual agar anak-anak itu bisa tahu meskipun tanpa di dalam laboratorium dan seterusnya. Guru kesenian juga dan lain-lain. Nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, wah habis ini kita belajar membuat Moodle. Enggak, saya cuma share bahwa fitur-fitur dari Moodle ini bisa nanti Bapak Ibu coba nanti. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, nanti kita bisa mengadakan sesi lain yang lebih ke bimbingan teknis, sehingga Bapak Ibu juga bisa membuat LMS Moodle juga. Ini adalah tampilannya, nggak ada bedanya dengan website biasa. Yang di atas ini hanya sekedar kata pengantar atau pendahuluan. Karena saya selama 2 minggu itu tidak di dalam kelas, maka saya membuat 3 sesi. Sesi pertama, minggu pertama ketika saya tidak masuk ke dalam kelas. Sesi kedua, minggu kedua. Dan sesi ketiga adalah pembuatan atau pengumpulan tugas. Oke Bapak Ibu, ini adalah sesi pertama, pertemuan pertama. Di fitur ini, bulletin board, saya sebagai guru yang tidak berada secara fisik di dalam kelas, itu bisa menampung ide-ide atau masukan atau komentar dari murid-murid saya. Kalau seandainya kita buka, sebentar ya, agak lemot. Mungkin Pak Hairil bisa bantu konekkan internetnya Pak, numpang wifi-nya Pak. Oh, dan ini sudah connect. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari forum komunikasi 2 arah antara saya dengan anak didik. Jadi ketika saya mengeluarkan atau mengumumkan pengumuman, maka anak-anak bisa memberikan komentar atau tanggapan. Dan ini adalah hal yang biasa, nggak ada yang menarik menurut saya sih, entah menurut Bapak Ibu. Ya seperti apa bedanya dengan mengirimkan WA? Ya nggak ada bedanya, cuma ini lebih terorganisir. Nanti kita akan lihat lagi mengapa Moodle ini keren, dan menurut saya sangat keren sekali. Coba kita langsung saja bagian mana yang keren. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata video interaktif. Video interaktif itu video yang bagaimana? Apakah Bapak Ibu hanya membuat video yang keren, tampilannya keren, musiknya keren? Ternyata video interaktif itu adalah video di mana ketika anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak juga bisa mengerjakan soal di dalam video itu, bisa memberikan komentar, bisa memberikan umpan balik dan lain-lain. Saya tunjukkan mengapa saya bilang Moodle ini sangat bagus sekali. Di sini juga anak-anak bisa bermain game. Coba ya, kita langsung saja ke ini misalnya saya sedang mengajar materi tentang descriptive text. Kita coba room tour. Biasanya kalau kita nonton infotainment, kita
room tour ke rumahnya artis-artis terkenal. Kita coba room tour di sini. Nah, coba saya full screen. Ini adalah gambar biasa Bapak Ibu, nggak ada bedanya. Tetapi kalau kita klik ini, maka kita bisa melihat secara 3D ruangan ini. Coba kita lihat. Kita bisa melihat keseluruhan baik atap, lantai dan lain-lain. Menurut saya ini keren sekali. Jadi anak-anak dengan melihat ini, anak-anak bisa membuat teks deskriptif dengan sangat detail sekali. Kalau seandainya Bapak Ibu guru sejarah, Bapak Ibu bisa cari candi-candi mungkin apa yang gambar 360 derajat. Ada nggak? Banyak. Tadi malam saya nyari tentang Bali misalnya, GWK, Garuda Wisnu Kencana. Ada di sana foto-foto 360 yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu guru kimia ingin memasukkan gambar, mungkin Bapak Ibu lebih canggih lagi angan-angannya, saya sebagai guru seni harus ngapain, saya sebagai guru fisika harus ngapain. Dan ini saya membuat materi tentang deskriptif teks, sangat aplikatif sekali buat anak-anak menyusun teks deskriptif. Anak-anak bisa celingak-celinguk di sini untuk melihat apa saja yang ada di ruangan ini. Dan di sini bukan hanya gambar saja, anak-anak bisa ngeklik ini. Coba kita klik Windows misalnya, ini ada gambarnya jendela ya. Ini tirainya tirai bambu, kita coba klik. The windows are covered with bamboo blinds, which provide a natural textured look while bisa diklik tulisannya. Sebentar. Coba. The windows are covered with bamboo blinds, which provide a natural textured look while allowing light to filter through. Jadi anak-anak bisa lihat-lihat. Kalau masih anak-anak nggak ngerti ini ngomong apa, kita bisa bantu dengan tulisan sehingga anak-anak tahu, oh tulisannya kata-katanya seperti ini. The windows are covered with bamboo blinds, which provide a natural textured look while allowing light to filter through. Dan ini yang disebut dengan gambar interaktif. Maksudnya dari kata interaktif itu anak-anak bisa ngeklik, bisa berinteraksi dengan gambar. Maksudnya video interaktif, anak-anak bisa berinteraksi dengan video itu. Misalnya ini piano. Kita klik piano, kita geser ke sini. Kita klik piano. Ya. The black piano is positioned near the right side of the room. Nah, To the windows and opposite the sofa. ini yang disebut dengan ice spring mirip. Tapi ini lebih kaya lagi karena bisa di-include kemana-mana. Kita bisa embed atau kita bisa sematkan edukaple, kita bisa embed itu sematkan puisis dan lain-lain. Jadi dengan gambar seperti ini, anak-anak bisa secara visual mengeksplor gambar 360 derajat dan langsung mengerjakannya di sini juga. Ini ada ujiannya ternyata di bagian sini. Quiz choose the correct description. Nah, langsung di situ juga, di gambar itu juga anak-anak mengerjakan ujian. Tinggal milih, misalnya saya sembarang ya. Nah, benar ternyata. Lalu misalnya ini jawabannya apa? Ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan gambar interaktif. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa punya gambaran seandainya saya memasukkan model ini di dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Tuti. Jadi lebih keren ini daripada IO itu, karena ini kita bisa kembangkan luar biasa. Coba ini mungkin ada berapa 10 watt the black piano. Coba nanti sampai akhir. Wooden, lupa saya ini apa tadi.
The ceiling painted beige with no visible beam. Oh ini. Kalau saya coba, oh ini. Jadi kalau sudah benar ada pop up itu tulisannya baik sekali. Kalau seandainya jawaban keliru, dan ini bisa disetting. Kalau seandainya anak-anak tidak tuntas, anak-anak tidak bisa beranjak ke aktivitas berikutnya. Menurut saya ini sangat keren sekali. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengakses kegiatan berikutnya kalau di kegiatan ini masih belum tuntas. Coba lagi kita lihat fitur lain dari Moodle ini. Coba kita lihat di kalau seandainya game, misalnya game. Ini saya masukkan game ya, game kodok. Ini game kodok dari Educa Play. Masih loading. Nah ini kita maximize, kita bikin full screen. Nah ini misalnya, ini adalah salah satu game. Ada puluhan game yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam Moodle yang mendidik. Terserah nanti Bapak Ibu tentang apa, tentang kimia, tentang fisika, tentang mata pelajaran lain. Ini coba saya tentang Sumeneb Palace, tentang Keraton Sumeneb. Jadi selama 3 jam pelajaran, anak-anak itu full kegiatan, tidak main-main. Bahkan mungkin kita bisa setting, ini, which historical figure is associated with Sumeneb Palace, the Sultan of Sumeneb. Semacam game. Jadi kalau seandainya salah milih, kodoknya akan tenggelam. Mana ya ini? Yang tahu ini Pak Hairil tentang keraton. Coba ini. Ini soal-soal tapi menghibur buat anak-anak. Iya. Dibuat salah? Dibuat salah. Nah, nih. Ngulang lagi. Jadi anak-anak itu ya merasa terhibur, tapi sebenarnya belajar di situ. Ini adalah salah satu contoh lagi yang lain. Banyak sekali game yang bisa dimasukkan ke sini yang mungkin seandainya tidak menggunakan Moodle maka berbayar. Mungkin Moodle dengan aplikasi-aplikasi game itu sudah bekerja sama sehingga ketika memasukkan game itu fiturnya menjadi full versi. Salah satu yang lain banyak sekali. Jadi kata bisa, teka-teki silang ada, banyak. Coba lagi. Satunya lagi yang lain. Kalau Bapak Ibu guru penggerak mungkin sudah terbiasa dengan ini karena memang tampilannya mirip. Cuma di guru penggerak itu tampilannya tidak berwarna-warni. Karena saya yang membuat ini, saya buat lebih interaktif sehingga anak-anak itu kerasan. Ini crossword puzzle malin kundang, ini teka-teki silang. Nanti mungkin kalau seandainya saya makanya mengundang Pak Hairil sebagai ketua Kombel atau yang lain, misalnya Pak itu tolong diajarin caranya membuat. Oke, kita buat sesi agar teman-teman guru juga bisa membuat ini agar ilmunya tidak berhenti di saya. Saya pengen yang lain juga bisa memanfaatkan ini. Ini adalah soal-soal teka-teki silang. Mungkin Pak Karman senang yang teka-teki silang, tapi ini semua pertanyaannya tentang pelajaran. Seperti itu. Jadi kita buat soal-soalnya sama kunci jawabannya. Nanti aplikasi akan mengatur sendiri teka-teki silangnya. Gampang sekali. Seperti ini salah satu contohnya. Nggak usah dicoba ya. Lama nanti. Fitur lain, video interaktif. Wah, ini video interaktif seperti apa? Saya punya gambaran ketika saya ngambil video di YouTube dan video itu tentang materi, misalnya
guru olahraga tentang teknik melompat atau berenang. Di sela-sela video itu bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh siswa. Saya tunjukkan. Ini terakhir. Kalau ujian gampang, Bapak Ibu tinggal nanti face to face dengan saya. Yang menurut saya ini sangat menarik. Bentar ya. Nah, descriptive text, appearance, and personality. Ini videonya bukan saya yang buat, saya ngambil dari YouTube. Tetapi dengan model ini, di sela-sela di menit-menit tertentu, videonya akan berhenti secara otomatis dan anak-anak bisa mengerjakan soal di situ. Dan videonya disetting sama saya agar tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajukan. Biasanya anak-anak kan pengen cepat selesai. Ditonton 1 detik, keluar, yang penting beres. Terdata mengerjakan, padahal nontonnya cuma 1 detik, sama seperti di guru penggerak. Jadi kalau yang guru penggerak sama-sama tahu ya, yang penting nonton video, padahal cuma yang ditonton 1 detik. Habis itu videonya di skip. Kalau ini enggak, videonya harus ditonton sampai detik terakhir. Kalau nggak ditonton, nggak dianggap selesai. Itu yang dianggap mengapa model ini sangat keren. Coba kita lihat. Ini adalah video tentang describing people. Ini misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau guru mata pelajaran yang lain bisa sudah punya gambaran. Oh, ini ada video yang bagus menurut saya. Nanti saya masukkan soal-soal di antara video menit-menit video itu. Cuma memang koneksinya di ruang guru ini kurang sip. Nah, coba Bapak Ibu lihat di bagian ini, titik-titik ini adalah soal-soal. Bisa penjelasan, bisa soal, bisa lain-lain, tergantung maunya kita. Bismillah. Tak connect, Gus. Reno 8T. Apa maksudnya, Gus? 19 Blutung 00 0 ya. Tak connect. Reno berbagus belum, Gus?
Reno 8T. Apa Gus maksudnya Gus? 19 Blutung 06 ya? Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, saya punya ide seperti ini. Apakah bisa diaplikasikan dalam Moodle? Silakan. Saya buka pertanyaan. Silakan Pak Rifki. Silakan buat Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan. Kan Ini. email umum atau email dari kementerian yang dipakai? Oh siap, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, baik. Betul. Jadi gini, saya bilang ke pihak BBGP melalui Pak Agung waktu itu, Pak, kalau seandainya saya membuat Moodle, bagaimana dengan teman-teman saya di Semada? Kan teman-teman saya juga pengen juga kalau seandainya tahu mereka. Terus Pak Agung bilang, gini aja Pak Edwin. Pak Edwin, data siapa saja yang mau buat Moodle, nanti saya bantu buatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi-ngisi aja. Tapi pastikan Bapak Ibu kalau mau buat Moodle, pastikan benar-benar dipakai gitu. Jangan buat terus nggak dipakai gitu. Jadi dipersilahkan, sama seperti gini. Contohnya di SMP 1 Celuring Banyuwangi. Itu kan banyak murid-muridnya yang berprestasi, yang harus mau nggak mau harus seperti siapa itu, Farel itu yang harus sekolah sambil cari uang gitu. Jadi difasilitasi dari pihak sekolah, dibuatkan Moodle-nya. Anak-anak yang berprestasi itu, yang sedang ke Jakarta atau segala macam, yang lomba-lomba itu belajar secara online, difasilitasi oleh BBGP Jawa Timur. Itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau buat, silakan. Mengenai akun Gmail bisa Pak Rifki? Bisa, meskipun bukan belajar ID. Karena ini saya bukan belajar ID sekarang. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Ayo guru penggerak, mana ini suaranya? Atau guru yang lain silakan. Jangan sampai setelah jadi lulus guru penggerak kembali ke pengaturan awal. Ya, silakan. Dalam pembuatan proyek itu dibatasi atau Bebas, bebas, silakan. kan seperti ada beberapa yang dibatasi. Iya, Pusdatin itu yang mengelola semua Pusdatin ya. Pusdatin memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu, space-nya berapa, silakan dimanfaatkan. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau membuat, nanti saya ngomong ke BBGP dan akan difasilitasi, janjinya seperti itu. Sampai kapan? Sampai seterusnya, selama BBGP masih ada, selama Pusdatin masih ada. Jadi buat Bapak Ibu gampang kalau menurut saya. Bapak Ibu dalam kombel atau Bapak Ibu yang serumpun bisa saling membuat satu materi tentang kelas 10 misalnya. Nanti kalau Bapak Ibu sedang bertugas seperti ke MGMP, ke Gapura atau kemana, kita bisa manfaatkan Moodle-nya ini ketika kita bertugas di luar. Jadi anak-anak tidak tertinggal seperti itu. Mungkin ada yang lain. Saya pertamanya apatis juga, pesimis juga. Ngapain sih kok belajar Moodle lagi, kan sudah nggak COVID lagi, kok masih Moodle terus. Ternyata manfaatnya ini kita bisa manfaatkan ketika ada anak yang pencak silat ke Jawa Timur harus meninggalkan pembelajaran, tapi selama di Surabaya mereka tetap belajar. Atau kita yang mendapat tugas misalnya ke Jakarta, kita tetap bisa memberikan pembelajaran secara maksimal full 2 jam. Kalau yang kita tahu kan kita ngasih tugas, waktunya masih banyak, anak-anak sudah kelayapan kemana-mana. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Mungkin saya butuh pertanyaan sebanyak mungkin. Saya ngomong panjang lebar, harapannya nanya, bukan cuma mendengarkan gitu. Kalau nggak ada, karena koneksinya ini lemot, nanti saya share video yang interaktif seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat sendiri. Kurang lebihnya kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf.
Terima kasih, jazakumullah khairan. Mungkin barangkali ada di antara teman Bapak Ibu yang berminat tentang aplikasi ini. Iya, Pak. Kaitan dengan BPJS. Anda bisa lihat. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Mungkin bisa didata karena ini kayaknya bagus dan Siap, iya, Pak. Ya. Baik, ini ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti mungkin barangkali ada teman-teman yang serius mengembangkan modelnya sendiri, di kombelnya sendiri atau di rumputnya sendiri, di data, nanti kasih nama ke saya, nanti saya share username sama passwordnya. Nanti sama BBGP akan dibuatkan akun, nanti keroyokan buat bareng. Itu enak seperti itu. Harapannya secara full kita dalam, misalnya kalau bahasa Inggris itu 3 jam pelajaran, anak-anak itu full. Kalau mau dibuat main tapi belajar, seperti itu. Ada lagi? Mulai, alhamdulillah, guru penggerak. Ini silakan yang berbahagia dan cantik solehah. Saya tertarik sekali dengan aplikasi yang Bapak Eri berikan ini. Saya ingin belajar serius tentang masalah model ini karena ini banyak manfaatnya sekali. Terus tadi kan mau didata ya Pak ya, siapa yang saja yang ingin belajar. Iya. Nah, jadinya saya hanya penyampaiannya Pak Edwin itu nanti dibikin dikemas seperti adanya bimtek gitu Pak. Siap. Teknologi sehingga kita semua nanti kan juga dapat semacam sertifikat dan sebagainya. Gitu. Iya. Terus itu model itu berbayar nggak Pak? Baik. Ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Ujung-ujungnya ke duit memang. Cari yang gratis. Sama, saya juga pengennya yang gratis. Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ini berbayar? Secara default, Moodle ini adalah open source. Artinya open source adalah bisa didistribusikan, bisa dipakai tanpa harus bayar. Tetapi hostingnya itu kan harus bayar untuk membuat websitenya. Ada beberapa alternatif. Pertama, kita bisa, mumpung ada Bapak Kepala Sekolah, kita bisa memanfaatkan Semada sch.id, buatkan folder khusus untuk Moodle. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, sama seperti e-rapor dan ujian semesteran ini, dibuat secara lokal. Bisa nanti ngobrol dengan Pak Dodi, dan saya yakin Pak Dodi itu lebih canggih dari saya, lebih paham masalah Moodle. Jadi bisa dibuatkan server untuk Moodle, dan masing-masing guru bisa, atau masing-masing kombel bisa membuat Moodle-nya sendiri. Jadi biar gak masing-masing orang, masing-masing guru buat Moodle sendiri. Capek kan? Guru bahasa Inggris royokan membuat materi Moodle tentang kelas 10 gitu. Dibuat secara lokal. Yang ketiga, tawaran dari BBGP. Dari BBGP secara online, fiturnya sudah dibuatin, kita tinggal buat aja. Enak dari BBGP menurut saya. Jadi gitu. Intinya gratis. Kalau seandainya mau buat sendiri bisa, tapi hosting sendiri, buat website sendiri. Itu. Ada lagi luar biasa pertanyaannya? Silakan. Kalau nggak ada, saya tutup karena saya sebenarnya ini sudah telat 1 jam pembekalan pengajar praktik. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Terima kasih. Kalau Bapak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, mungkin bisa dilakukan melalui tatap muka dan sebagainya. Sekian dulu, mungkin Ibu Bapak langsung bisa beristirahat sambil lalu melakukan kotak, isi kotak yang berwarna ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak.